Aris pernah nggak sih Pak terpikir bahwa suatu saat nanti itu Pak Aris akan jadi wakil bupatinya Bantul loh? Kalau pikiran, cita-cita, ambisi awalnya tidak ada. Apakah ada program yang diberi perhatian khusus atau ini kayaknya program yang harus jalanin duluan? Ya, ini program untuk bantuan kepada masyarakat yang berbentuk rumah layak huni. Oh ya Pak, dulu itu ada pantun yang belum selesai. Mungkin Pak Aris mau menyelesaikannya. Itu sebetulnya penyelesaiannya itu saya simpen untuk rahasia. Iya. Oke Pak Aris, monggo diselesaikan pantunnya Pak. Yeah. Iwak water kecemplung es. Oke, halo sedulur Bantul, apa kabar? Selamat pagi, selamat datang kembali di Ngopi Pagi. Hari ini ngopi paginya, gimana ya saya bilangnya? Hari ini kita akan kenalan dengan orang baru tapi lama. Gimana tuh maksudnya? Ya Pak Aris. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Wakil Bupati Bantul terpilih, Pak Aris Suharyanto. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Aris. Ya, kenapa ini adalah orang baru tapi lama? Sebagai Wakil Bupati memang baru, gitu Pak. Ya. Tapi Pak Aris ini lama loh, di Bantul ini sudah 37 tahun mengabdi sebagai PNS. Betul Pak. Ya, dan sebelumnya terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas DPU PKP. DPU PKP. Kepanjangannya apa Pak? Masih apal mboten? Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oh iya, masih ingat. Soalnya saya nggak ingat Pak. Jadi saya tanya ke Pak Aris saja yang ahlinya. Pak, setelah kemarin akhirnya diumumkan bahwa oke, Pak Halim dan Pak Aris yang terpilih, ada hal yang ingin disampaikan Pak Aris? Ya, kita bersyukur. Alhamdulillah kami telah diberi amanah oleh warga Bantul untuk bagi saya untuk mendampingi Pak Halim 5 tahun ke depan. Oke, Pak, tapi Pak Aris pernah nggak sih Pak terpikir bahwa suatu saat nanti itu Pak Aris akan jadi wakil bupatinya Bantul loh? Kalau pikiran, cita-cita, ambisi awalnya tidak ada. Jadi kita pikiran kita kemarin kita mau pensiun, mau istirahat. Karena saya mengabdi di Bantul itu sudah 37 tahun 4 bulan. Oke, Gitu. Tadi Pak Aris kan bilang enggak tuh kayaknya kalau kepikiran atau cita-citanya jadi wakil bupati itu enggak. Emang dulu Pak Aris waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa Pak? Saya cita-cita pengen jadi camat. Iya, dari kecil pengen jadi camat sehingga kita pernah kuliahnya itu di APMD. Sehingga konon cerita kalau APMD itu dulu bisa jadi camat, sehingga pengen jadi camat. Kenapa Pak Aris pengen jadi camat Pak? Ya, nggak tahu ya, pengen aja itu. Terus tadi kan Pak Aris bilang sebenarnya itu pengennya pensiun, soalnya udah 37 tahun kan Pak 4 pengabdi bulan, di ya. Bantul, kayak gitu, Ya. pengennya istirahat Ya. aja. Terus tapi apa akhirnya yang mendorong Pak Aris untuk menjadi, waktu itu masih calon ya Pak, calon Ya, wakil ya, bupati ya. Bantul? Oke, jadi awalnya kita tidak berpikiran bisa sampai menjadi calon wakil bupati. Namun demikian setelah kita akan memasuki purna tugas sebagai kepala dinas PU saat itu, saya masih merasa sehat, saya masih merasa kuat dalam arti kegiatan-kegiatan di masyarakat selama ini, sehingga kami masih berkeinginan untuk bisa ikut membantu masyarakat Bantul untuk mewujudkan Bantul yang lebih baik. Nggak jadi istirahat dong Pak berarti? Ya. Nggak apa-apa ini Pak? Nggak apa-apa, akhirnya nggak apa-apa. Maksudnya selama masih ada kesempatan untuk mengabdi gitu, udah Ya. pensiun tapi Ya. ada hal yang ingin dilakukan untuk Bantul gitu Ya. Pak Aris. Oh ya, sebelum itu tadi Pak Aris juga bilang 37 tahun loh Pak Aris mengabdi di Bantul. Bisa diceritakan nggak Pak kilas balik dulu dari awal sebelum maksudnya akhirnya pensiun selama 37 tahun, apa yang dilakukan Pak Aris di Bantul? Jadi saya mulai masuk bekerja itu 1987. Saat itu saya di pemerintahan, kemudian berjalannya waktu, saya masuk pakai SMA Mbak. Saya masuk SMA, kemudian di tahun 96 itu saya baru
kuliah. Karena apa? Karena saya kuliah itu sebetulnya terdorong tidak karena terkait dengan aktivitas bekerja, tapi karena waktu 96 itu baru punya pacar, sehingga dituntut paling enggak kalau nanti punya istri itu ya sudah sarjana lah, terus kuliah waktu itu, sehingga kita kuliah S1, kemudian berjalannya waktu juga, terus kita melanjutkan kuliah S2. Jadi awalnya dulu masuknya malah masih SMA ya Pak, terus Masuk pakai termotivasi SMA, gitu, iya. udah punya pacar, besok nikahnya harus udah jadi sarjana Iya, gitu Pak. betul. Terus ini Pak, apa namanya, tadi kan Pak Aris bilang pengen istirahat, tapi akhirnya nggak jadi istirahat gitu Iya. kan, karena akhirnya udahlah mau nyalonin gitu jadi wakil bupati, hingga akhirnya terpilih. Ini nggak sih Pak, ada protes dari keluarga nggak, mungkin dari istri atau dari anak Iya, gitu? kalau istri ya, karena sudah tua, mbok sudah di rumah aja, ngantar anak sekolah, Iya. karena kita masih punya anak kecil baru kelas 6 SD, sehingga kita, makanya dari kemarin cita-cita saya kalau sudah purna itu, kita pernah punya cita-cita ngantar jemput anak sambil wedangan di angkringan. Sekarang wedangannya di ngopi pagi Iya. dulu ya Pak. Oke, Pak Aris selama proses pemilihan kemarin, sebetulnya kan pilkada tahun ini tuh hitungannya pilkada yang singkat karena maraton, bisa di pemilu belum selesai, baru banget selesai, bisa langsung larinya ke pilkada. Selama proses itu Pak Aris, pasti banyak sekali aspirasi masyarakat yang masuk ke Pak Aris. Adakah aspirasi yang sampai sekarang tuh kayak nyantol banget gitu ke Pak Aris, sampai sekarang diinget-inget sama Pak Aris? Kalau soal aspirasi ini tentu saja banyak, namun yang terngiang di benak kami itu diantaranya banyak warga yang mengusulkan bagaimana langkah Pemda besok ke depan agar pendapatan di Bantul itu meningkat. Jadi orang per orang itu mempunyai hasil yang lebih baik daripada sekarang, lebih besar gitu. Itu yang sampai sekarang maksudnya membekas sekali untuk Pak Ya, Aris ya. Kenapa Pak? Ya karena memang ini bagaimana saya dengan Pak Halim itu sepertinya kemarin maju itu seperti modalnya modal nekat karo semangat untuk membangun Bantul, sehingga kita tawarkan kepada masyarakat program-program yang menjadi unggulan kita untuk semuanya, untuk masyarakat, tidak ada program yang untuk kepentingan Pak Halim dan saya. Oke, jadi itu adalah salah satu aspirasi yang sampai sekarang masih melekat, adalah bagaimana caranya pendapatan atau intinya mensejahterakan masyarakat, Ya, Pak, perekonomiannya meningkat. Ya. Pasti kan juga ada beberapa program yang Pak Aris susun dengan Pak Halim. Dari sekian banyak program itu Pak, apakah ada program yang diberi perhatian khusus, atau ini kayaknya program yang harus jalanin duluan? Ya, ini program untuk bantuan kepada masyarakat yang berbentuk rumah layak huni. Jadi di Bantul itu ternyata kami pun baru sadar selama kami di DPU, ternyata masyarakat kita ini masih ada beberapa yang mempunyai rumah yang tidak layak, sehingga itu wajib kita bantu. Sehingga dalam kepemimpinan kami selama mendampingi Pak Halim nanti ke depan, harapan kami akan sebanyak mungkin untuk membangun terkait dengan rumah, agar masyarakat Bantul memiliki rumah yang memang layak. Tadi kan soal aspirasi Pak. Nah kalau mungkin ada hal, sebenarnya tidak harus soal aspirasi sih Pak. Selama proses pemilihan kemarin ada hal-hal yang menarik buat Pak Aris. Kejadian lucu boleh, ya nggak lucu juga sih. Atau hal-hal yang bikin Pak Aris itu tercengang gitu. Atau selama jalan ada yang, Pak Aris kamu dulu temanku SD ya gitu. Atau ketemu sama teman lama gitu, ada nggak Pak hal seperti itu selama sebetulnya kemarin? Banyak kejadian-kejadian yang selalu kita ingat, dan memang tadi yang disampaikan Mbaknya itu memang betul terjadi. Jadi saya itu dari kecil
sampai setua ini itu kan selalu di sini, di Bantul. Sehingga SD di Bantul, SMP di Bantul, SMA pun juga di SMA 1 Bantul. Sebetulnya mereka juga tidak mengira saya bisa sampai sejauh ini karena memang waktu di SMA itu termasuk golongan yang tidak tertib dulu waktu sekolah. Nggak tertibnya gimana itu Pak Arif? Ya, tertibnya itu saya kan menjadi OSIS dulu. Sehingga waktu itu OSIS ini kan nanti yang seandainya ada rapat kan saya yang menentukan. Lah saya pas rapat itu pasti pas pelajaran di saya dulu ada pelajaran hitung dagang tata buku. Itu hampir seperti matematika kalau sekarang. Nah itu saya pasti ngambil jadwal itu. Biar tidak ikut. Karena itu sulit dan lah suatu ketika kita pas izin gurunya ikut, Bu guru itu Bu Tuti almarhum dulu SMA 1. Ares sih repet nek ulangan mentok papat entuk telu gitu. Jadi dulu ulangan itu nilai 10, Mbak. Jadi dapat 3 dari nilai 10. Oke, tadi kan Pak Aris juga bilang ya, teman-teman Pak Aris itu tidak menyangka bahwa perjalanan karir Pak Aris itu akan sejauh ini. Kalau Pak Aris sendiri menyangka nggak Pak akan ada di titik ini? Tidak juga. Kita tidak ada harapan untuk itu. Jadi saya mempunyai harapan untuk mencalonkan sebagai wakil bupati itu sekitar di akhir April. Kita banyak diskusi dengan Pak Halim kok kaya arah-arahe seperti ngajak, tapi belum. Jadi saya cuman baru itu terus baru ada ngen-ngen seperti itu. Tapi sebelumnya yakin kita tidak ada niatan untuk itu, tidak ada ambisi itu. Karena apa? Karena saya meyakini kalau berpolitik ini ya tidak bisa secara instan. Kita harus 1 tahun, 2 tahun sebelumnya kita meningkatkan elektabilitas, popularitas kita. Kita punya medsos. Ini saya punya belum lama. Akan banyak sekali aspirasi yang lebih banyak masuk lewat medsos. Itu gimana persiapannya Pak Aris? Ya jadi gini Mbak, saya sama Pak Halim kemarin merumuskan program-program unggulan. Ada 21, ini tidak semudah membuat program. Tapi yang realistis, yang memang bisa kita lakukan. Sehingga saya berkeyakinan selama saya melaksanakan, membantu, mengawasi sebagai kapasitas saya sebagai wakil bupati, pembantu bupati, kita melaksanakan 21 program unggulan ini sudah sangat istimewa. Itu sudah, saya yakin sudah meningkatkan Bantul yang lebih baik daripada sekarang. Digodoknya juga ya, itu betul-betul murni clear, bukan untuk kepentingan Pak Halim, Pak Aris. Jadi salah satu contoh, ini besok 2026 kita akan membebaskan pajak PBB untuk sawah berkelanjutan. Sawah yang selalu ditanam tanaman padi Polowijo untuk konsumsi masyarakat ini kita bebaskan. PBB-nya ya Pak? Iya PBB-nya. Pak Aris setelah ini menjabat, harapan atau cita-cita apa sih yang Pak Aris inginkan di Bantul? Oke, jadi saya mengajak warga masyarakat Bantul untuk 5 tahun ke depan. Alhamdulillah Pak Halim dan saya diberi amanah oleh masyarakat Bantul, sehingga harapan kami, marilah warga masyarakat Bantul bersama Pak Halim dan saya untuk membangun Bantul, baik dari sektor pertanian, industri, pembangunan, agar menjadikan Bantul lebih baik. Oh ya Pak, dulu itu ada pantun yang belum selesai. Mungkin Pak Aris mau menyelesaikannya? Itu sebetulnya penyelesaiannya itu saya simpen untuk rahasia. Oke Pak Aris, monggo diselesaikan pantunnya Pak. Iwak water kecemplung es. Cakep.
Ayo bareng-bareng bangun Bantul, guys. Baik Pak Aris, terima kasih sekali sudah ngobrol di Ngopi Pagi ini. Sampai ngopinya belum diminum Ya, Pak? monggo. Nggih, Monggo ini diminum. yang pahit. Ya. Ini punya saya yang manis atau mau Ya. tukeran Pak? Enggak, saya yang pahit aja. Oke, soalnya Sudah kan biasa besok pahit. kalau menelan komen-komen pahit dari netizen gitu Pak, saya tak yang manis saja. Ya sedulur Bantul, itu tadi Ngopi Pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Aris sudah berbagi banyak hal. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan tadi semoga bisa terkabul, Amin. bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Program-program yang dijalankan oleh Pak Halim dan Pak Aris juga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Tantangannya nanti juga bisa terlalui dengan walaupun nggak mulus mungkin ya Pak. Nanti kerikil-kerikilnya bisa disingkirkan bersama hambatannya. Dan untuk sedulur Bantul jangan lupa untuk subscribe Bantul TV, di follow juga media sosialnya pemerintah Kabupaten Bantul, dan sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya.